Shalom, salam moderasi. Kembali dalam program Sumbu Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu bersama dengan saya Freddy Siotang, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Saya akan berikan renungan yang terambil dalam Nats Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-19 sampai yang ke-23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita. Ketika mereka melihat Tuhan, maka Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sobat Sumbu, di mana kita mungkin pernah membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, masih di dalam momen Paskah, di mana teks ini memberikan kita ada sudut pandang ataupun poin yang sangat penting bagi kita, di mana peristiwa ini yaitu di saat kebangkitan Yesus, di mana pada saat itu murid-muridnya mengalami ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dalam posisi di suatu tempat yang pintunya terkunci. Mereka mengalami ketakutan, tetapi Yesus hadir dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan setelah itu Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Kita memahami bahwa kebangkitan ataupun kehadiran Yesus pada saat itu merupakan suatu hal bukti. Dia membuktikan bahwa dia menang atas maut. Tapi di aspek lain, bagaimana Yesus juga menunjukkan bahwa dia juga mengalami proses, yaitu dalam penyalipan, di mana dia memperlihatkan bukti tangan bekas paku bahkan di lambungnya, bekas tusukan pada saat penyalipan. Di sini kita boleh memahami bahwa kebangkitan tidak bisa terlepas dari penyalipan. Sebaliknya, penyalipan juga tidak akan terlepas dengan kebangkitan. Ini yang juga disampaikan Yesus, bagaimana itu merupakan bukti atau secara fakta bahwa di saat dia bangkit, tapi dia melihat bagaimana bukti tubuhnya, yaitu ada bekas luka, bekas di mana dia dipaku, bahkan lambungnya ditusuk. Tapi di sini murid-murid diberikan suatu ketenangan melalui itu damai sejahtera yang disampaikan Yesus. Bahkan di kalimat kedua dikatakan juga, di ayat yang ke-20 juga dikatakan bagaimana murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat ke-21, Yesus sekali lagi mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku." Dan kata mengutus ataupun send one, ataupun dia menjadi yang diutus oleh Allah, bahkan juga satu-satunya. Tetapi dalam arti ini adalah bagaimana juga Yesus juga akan mengutus murid-muridnya. Bagaimana mereka diberikan sebuah kekuatan pada saat kondisi. Secara wajar mereka mengalami ketakutan, itu hal yang wajar. Setiap manusia mengalami kelemahan. Tetapi bukan berarti dalam kelemahan itu Tuhan tidak hadir ataupun tidak menyatakan kehadiran di tengah-tengah muridnya. Tetapi justru dia memberikan sebuah kedamaian bagi murid-muridnya di saat mereka mengalami ketakutan. Tetapi di sini juga sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga di sini juga dia ingin memberikan sebuah pemahaman bagaimana murid-muridnya juga akan menjadi yang melanjutkan. Dalam arti bukan berarti mereka melanjutkan dengan
pemikiran ataupun dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka bekerja ataupun melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu adalah dengan tetap di dalam Kristus. Ini merupakan sesuatu hal yang penting, sehingga di dalam kehidupan di era sekarang adalah kita memberikan diri kita adalah supaya kita dipakai ataupun melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bukan berarti kita melakukan dengan hanya berdasarkan dengan agenda secara manusia, tapi itu semua oleh agenda Tuhan yang menjadi project yang menjadi paling terpenting bagi kita sebagai yang Tuhan ingin berikan ini. Tetapi satu-satunya awalnya adalah Yesuslah yang dipercayakan Tuhan. Yesuslah dipercayakan Allah, di mana Dia sudah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. D.A. Carson, seorang profesor Perjanjian Baru, mengatakan bahwa perfect obedience of sons, bagaimana ketaatan sempurna yang dilakukan Yesus, itu merupakan hal yang tidak ada manusia ataupun seorang pun yang bisa seperti Yesus. The only one, Dia adalah satu-satunya. Dia adalah salah satu pribadi yang mampu untuk menuntaskan segala apa yang Dia kerjakan sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi di sini juga Yesus juga mengatakan di bagian 21 ayat yang ke-B, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. Bagaimana juga Yesus juga akan mengutus murid-muridnya. Ini tidak terlepas bagaimana Tuhan juga memberikan sebuah kesempatan, bahkan memberikan sebuah adanya kewenangan bagi murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di ayat yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian yang mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus ini bukan berciri khas bahwa kitab Yohanes versi Pentakosta, tidak. Berbeda dengan apa yang Lukas tuliskan di Kisah Rasul, pekerjaan Roh Kudus di hari Pentakosta itu dicurahkan. Tetapi di sini adalah bagaimana kata terimalah Roh Kudus adalah yang juga berkaitan tentang symbolic action. Sama halnya juga, bukan berarti simbol itu tidak penting. Kita sebagai orang Kristen pasti memiliki simbol, yaitu salib, ataupun dalam perayaan sebuah peristiwa Natal. Tetapi dia tidak hanya sebatas simbol dalam arti kita memaknai, bahkan di dalam perjamuan kudus, itu bukan hanya menjadi suatu simbol, tapi bagaimana memaknai, memahami bagaimana itulah karya Tuhan yang sudah lakukan di dalam penebusannya. Tetapi di sini adalah kita memahami bahwa terimalah Roh Kudus merupakan ada anticipate ataupun mengantisipasi pada saat mereka menantikan ataupun menghadapi realita yang akan mereka jalani nanti. Dan ini yang menjadi satu tuntunan Yesus kepada murid-muridnya untuk memiliki dan memahami tentang hal ini. Bahkan di ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tanpa kita membuat sebuah satu rencana, tetapi namanya pengabaran Injil ini merupakan satu misi yang juga akan dikerjakan oleh murid-murid Yesus, yaitu di mana mereka akan menyampaikan kabar baik. Dalam kabar baik pasti ada orang yang menerima atau percaya, bahkan ada orang yang menolak. Ini merupakan suatu pemahaman polarized atau ada sebuah perbedaan. Jadi bukan berarti membedakan atau menjadi diskriminasi, tetapi bagaimana itu menjadi akan terbentuk di dalam realita dalam mereka melayani, di mana ada orang yang menerima Yesus menjadi juru selamat, bahkan juga ada juga orang yang tidak percaya bahkan menolak Injil itu. Tetapi inilah yang menjadi perjalanan nantinya murid-muridnya. Pada saat nanti Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan menyatakan setiap pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tetapi di sini adalah hal yang sangat penting, bagaimana pesan ini adalah pesan mereka yang juga akan melanjutkan pekerjaan Tuhan, murid-murid, termasuk kita sebagai orang percaya ataupun di kalangan
berbagai macam kegerakan ataupun denominasi adalah supaya kita mengerti pesan Injil ini adalah untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Apapun itu risiko ataupun tantangannya, kita harus juga tetap berpegang kepada apa yang menjadi kepentingan daripada kerajaan Allah ini. Bukan menjadi kepentingan ataupun agenda secara pribadi, atau agenda yang hanya untuk mencari sebuah keuntungan, tetapi memberikan sebuah kesempatan kita untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan, bahkan menyebarkan setiap kerajaan Allah bagi setiap orang yang terbuka hati untuk menerima Injil. Biarlah firman Tuhan ini memberikan sebuah kita poin bahwa crucifixion, bahkan resurrection ataupun dalam arti penyaliban dan kebangkitan itu menjadi sentralitas di dalam kekristenan. Sehingga itu kita mampu untuk bisa mengejawantahkan di tengah-tengah realita kehidupan dan tantangan dunia pada hari-hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kita. Tuhan memberkati. Shalom, shalom moderasi.